Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Soal pertama, mengapa cybercrime banyak menyerang bisnis kecil dan bagaimana solusinya? Bisnis kecil rentan terkena serangan cybercrime. Sebagian besar, bisnis kecil kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya proteksi dan keamanan data perusahaannya, sehingga sering menjadi sasaran atau target utama serangan cybercrime, terutama pencurian data yang dilakukan oleh hacker. Keadaan ini semakin mengkhawatirkan dengan ditambah tidak adanya rasa kepedulian dari pemilik bisnis karena bersumber dari adanya stigma bahwa bisnis kecil tidak memiliki resiko sama besar terhadap pembajakan, peretasan, maupun pencurian data dibandingkan dengan bisnis dengan skala lebih besar. Kemudian alasannya, pertama, serangan cybercrime terhadap bisnis kecil bukanlah media daring. Serangan cyber terhadap bisnis kecil tidak bisa dianggap sebagai sebuah berita yang menarik atau memiliki rating tinggi dibandingkan dengan permasalahan peretasan yang dilakukan pada website atau perusahaan besar. 2. Modal terbatas pada bisnis kecil. Pembagian anggaran yang hanya berfokus pada pembiayaan bisnis menyebabkan sebuah bisnis kecil setengah hati dalam membiayai support bisnisnya, seperti pengadaan pengelolaan, serta pemeliharaan infrastruktur IT baik hardware dan software-nya. 3. Budaya bring your own device. Membawa peralatan kerja seperti laptop sendiri memang menjadi hal yang lumrah dalam bisnis skala kecil. Hal ini dikarenakan terkait dengan penghematan anggaran, pengadaan barang, dan efisiensi. 4. Software yang tidak pernah diperbaharui. Software kadaluarsa menjadi persoalan selanjutnya. Mengapa bisnis kecil sangat mudah terkena serangan cybercrime? Biaya pemeliharaan software yang tidak murah juga menjadi permasalahan. Mengapa bisnis kecil tidak memperbarui software yang dimiliki banyak bisnis kecil yang menganggap tidak perlu melakukan pembaharuan setelah membeli sebuah domain atau pemeliharaan website. 5. Akses kontrol yang tidak ketat. Keamanan yang hanya mengandalkan password sangat mudah diretas. Begitu pula website yang mengandalkan satu sistem keamanan saja, membuat bisnis kecil tidak mampu menghadapi serangan cybercrime. Akses yang tidak berlapis dan tidak bervariasi ini menyebabkan bisnis kecil sangat mudah diretas. 6. Tes bagi hacker pemula. Terkadang tidak ada tujuan khusus bagi seorang hacker untuk meretas sebuah website atau membuat suatu serangan cyber melalui keamanan yang tidak terlalu ketat. Website bisnis kecil seringkali digunakan sebagai sebuah tes atau sebagai pengalaman perdana bagi seorang hacker pemula yang ingin menjadi hacker profesional. 7. Ketidakpedulian terhadap sistem keamanan. Dari semua faktor-faktor yang menyebabkan bisnis kecil mudah diserang oleh serangan cyber adalah tidak menempatkan keamanan informasi sebagai faktor utama dan terpenting dalam kebutuhan IT atau informasi teknologi. Hal ini pada akhirnya akan memicu hal-hal yang sangat memudahkan seseorang hacker untuk menyerang bisnis kecil. Jika saja bisnis kecil lebih peduli terkait isu keamanan, maka kemungkinan bisnis tersebut diretas juga akan semakin dapat diminimalisir. Solusinya, pertama, mengubah pola pikir bahwa keamanan informasi merupakan hal yang tidak penting. Kedua, sisihkan anggaran lebih untuk keamanan informasi. 3. Gunakan aplikasi password untuk akses yang lebih ketat. 4.
update semua infrastruktur hardware dan maupun software. 5. Lakukan backup semua data secara rutin dan berkala. 6. Selalu monitor aktivitas website Anda. 7. Percayakan pada provider yang terverifikasi keamanannya. Selanjutnya, soal 2. Dalam kasus di Indonesia, banyak perlu penanganan yang tepat untuk mencegah cyber crime terjadi pada pribadi. Solusinya, gunakan password yang kuat, selalu menggunakan keamanan software up to date, install software antivirus, jangan membuka email dengan isi mencurigakan, yang terakhir bekerja sama dengan konsultan TI, teknologi informasi. Soal ketiga, dalam kasus di Indonesia, waspada penipuan teman gadungan di WhatsApp, bagaimana solusinya? Modus penipuan ini sering terjadi di WhatsApp maupun di media sosial lainnya, di mana ada nomor baru yang mengaku teman Anda, lalu dia seolah ingin meminjam sejumlah uang pada kita dengan cara memaksa. Alasannya untuk membayar sekolah adiknya. Jika kita tidak menyadari hal tersebut, maka kita akan menjadi korban dari penipu tersebut. Cara terhindar dari modus penipuan di WhatsApp adalah abaikan nomor baru yang mengaku teman Anda, kemudian lakukan pendeteksian nomor tersebut agar tidak tertipu. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.